Oke anak-anak, ketemu lagi sama saya. Di video kali ini saya akan membahas pengembangan mengenai soal-soal persamaan eksponen ya. Jadi kemarin kita sudah belajar 5 sifat dari persamaan eksponen. Kali ini kita akan mengembangkan dengan melibatkan perhitungan-perhitungan persamaan eksponen sebagai berikut contohnya ya. Nih, misalnya jika X1 dan X2 itu merupakan akar persamaan dari 9 pangkat 3X minus 2 kali 3 pangkat 3X plus 1 kurang 27 sama dengan 0. Ini gimana caranya? Ini saya rubah dulu yang sebelah sini ya. Ini saya rubah dulu dengan bilangan pokok yang sama. Si 9 ini saya rubah menjadi 3 pangkat 2 gitu ya, kali 3X. Nah gitu ya, kurangin 2 kali 3 pangkat X. Ini plus satunya jadi 3 pangkat 1 kurang 27 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, seperti biasa dengan memisalkan 3X itu dengan variabel lain, misalnya saya misalkan dengan A. Jadi kalau 3 pangkat di sini 3 pangkat 3X, 3 pangkat 3X itu saya misalkan dengan A, 3 pangkat 3X. Akibatnya yang ini jadi 3 pangkat 3X jadi A pangkat 2 dikurang 2 kali 3 kali K kurang 27 sama dengan 0. 2 kali 3 nya saya rubah ya, di sini jadi 6. Kalau kamu faktorkan ini jadi A min 9 dan A plus 3. Nah, A min 9 dan A plus 3 di sini ya. Kenapa? Karena min 9 kali 3 minus 27 dan min 9 tambah 3 adalah minus 6. Berarti di sini kamu cari pembuat 0 dari A min 9-nya. Pembuat 0-nya adalah A sama dengan 9 dan ini adalah A sama dengan negatif 3. Berarti 3 pangkat 3X di sini akan sama dengan 9 itu 3 pangkat 2 gitu ya. Dan di sini 3 pangkat 3X itu akan sama dengan negatif 3 ya. Negatif 3 seperti itu. Nah, kita selesaikan di sini. 3X sama 2. Berarti kita samain aja ini bilangan angkanya. 3X itu harus sama dengan 2 seperti itu ya. Akibatnya nilai dari X-nya itu adalah 2 per 3. Tapi gimana kalau ini hasilnya negatif 3 ya? Kalau hasilnya negatif 3 itu ada nggak bilangan yang dipangkatkan itu hasilnya negatif? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti ini himpunan kosong. Akibatnya kalau misalnya himpunan kosong 15 kali X1 tambah X2 nya ini bisa dihitung nggak? Kalau X2 nya itu himpunan kosong enggak ya, karena X2 nya itu nggak ada. Jadi kalau misalnya kamu mau ngitung ini gimana caranya? Ya udah aja 15 kali 2 per 3 aja. Tinggal seret. 15 kali 3 berapa? Pakai kalkulator gitu ya, hitung kayak gini? Jangan ya. Tinggal seret menjadi 5 kali 2 10 hasilnya. Gampang ya. Kemudian soal kedua, jika X1 dan X2 memenuhi persamaan 2 pangkat 4X kurang 1 plus 32 sama dengan 5 pangkat 2X plus 1. Kayaknya ini harus diselesaikan. Saya ganti aja ya biar samping angkanya. 5 nya saya mundurin ya, soalnya saya rubah sedikit. Ini 5, ini 2, 6 gitu ya. Nah, kalau soalnya seperti ini gimana? Ini kita catat aja satu-satu. Jadi 2 pangkat 4X kali 2 pangkat min 1 tambah 32 sama dengan 5 kali 2 pangkat 2X ini 2 ya. 2 pangkat 1 kan jadi 2 ini ya. Dari sini baru kamu selesaiin. 2 pangkat min 1 itu setengah kali 2 pangkat 4X gitu ya, plus 32 sama dengan 5 kali 2 10 ya, kali 2 pangkat 2X. Cara menyelesaikan ini gimana? Kamu paling 2 semua ya, kali 2 semua ini lah setengahnya.
Jadi 2 pangkat 4x plus 32 kali 2 64 ya. Sama dengan 10 kali 2 20 kali 2 pangkat 2x di sini ya. Gitu. Nah, 2 pangkat 2x saya misalin lagi sama A. Misal 2 pangkat 2x sama dengan A. Akibatnya kalau misalnya 2 pangkat 2x sama dengan A, 2 pangkat 4x itu jadi A pangkat 2 tambah 64 akan sama dengan 20 kali sininya 2 pangkat 2x nya kamu ganti sama A 20A. Ini pindah ruas ke sebelah sini. Jadi A kuadrat min 20A plus 64 sama dengan 0. Ini kalau misalnya sama kamu difaktorin, jadi A minus 8 minus 8 minus berapa? Cari 2 kalau dikali 4 kalau dijumlah minus 20 A minus 16 dan A minus 4 sama dengan 0. Berarti di sini pembuat nolnya adalah 16 dan 4 ya. Akibatnya di sini bisa kita cari nilai dari 2 pangkat 2x sama dengan 16 ya, dan 2 pangkat 2x sama dengan 4. Balikin lagi kan ini pinjam ya, A nya itu pinjam, jadi kita memisahkan 2 pangkat 2x itu dengan A. Jadi 4 itu adalah 2 pangkat 2 ya. Berarti akibatnya 2 pangkat 2x bisa dengan 4 nya saya kasih di 2 pangkat 2, pangkatnya aja kamu samain. Jadi 2x sama dengan 1. Yang atasnya lupa belum ya. Jadi 16 nya 2 pangkat 4. 2x sama dengan 4. Akibatnya x nya sama dengan 2. Ini 2x sama dengan 2 maksud saya, x nya 1. Nah lihat satu ya, 5x1 tambah 4x2 dan x1 nya lebih kecil daripada x2. Berarti di sini x1 nya yang lebih kecil daripada x2, berarti ini 1, x2 nya 2. Akibatnya nilai dari 5x1 plus 4x2, 5 kali 1 tambah 4 kali 2. Jawabannya 5 tambah 8 sama dengan 13. Gitu. Gampang ya? Nah sekarang jumlah akar persamaan. Contoh ketiga, contoh terakhir. Jumlah akar persamaan x min 1 pangkat x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 2x min 3 pangkat x kuadrat min 7x plus 10. Nah ini pangkatnya sama. Saya misalin aja ini dengan fx kayak waktu live stream kemarin. Ini hx, ini gx, berarti ini hx gitu ya. Syarat yang pertama ya, kalau pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama, syarat yang pertama. Ingat ya, fx sama dengan gx. Berarti kamu samain di sini ya. X min 1 sama dengan 2x min 3. Gitu. X-nya pindah ruas ke sini. Berarti 2x kurangi x 1x gitu ya. Negatif 3-nya pindah ruas ke sini. Jadi 3 kurang 1 adalah 2. Akibatnya di sini x sama dengan 2. Kemudian yang kedua, syarat kedua kalau pangkatnya berbentuk fungsi dan sama. Syarat yang kedua itu fx sama dengan 0. Jika hanya jika fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Loh, Pak kenapa harus kayak begini? Harus fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Karena ya kalau misalnya fx-nya 0, jadi 0 pangkat 0, 0 pangkat 0, ini adalah bentuk tak tentu yang akan kamu pelajari di fungsi. Sekarang kamu belajar bersama eksponen dasar aja dulu, ya. Yuk, sekarang kita selesaiin di sini. Untuk yang hx-nya sama dengan 0, hx-nya sama ya, x kuadrat min 7x plus 10. Ini kudu sama dengan 0. Nih, kalau saya faktorin ini jadi x min 2 sama x min 5, betul ya? Di 2 kali min 5 plus 10, min 2 tambah min 5 min 7. Berarti di sini si pembuat nolnya adalah 2 dan 5. Ya, itu aja.
lihat nih, kalau X-nya 2, apakah Fx dan Gx-nya itu 0? Kalau 0 dia nggak memenuhi. Kita uji aja. F2 nya adalah masukin nih. Fx-nya kan X ini 1. Berarti 2 kurangi 1, 1. Checklist. Sekarang G2. G2-nya gimana G2-nya? G2-nya kalau masukin sini. 2 kali 2, 4. 4 kurang 3, 1. Checklist. Tuh. Jadi 2 ini kesimpulannya untuk X sama dengan 2 dia memenuhi. Nah, gimana untuk X sama dengan 5? Untuk X sama dengan 5 kita lihat F5 kayak tadi lagi masukin 5 kurangi 1, 4. Checklist. Karena dia 5. 2 kali 5 10, 10 kurangi 3, 7. Checklist. Dua-duanya tidak sama dengan 0. Berarti untuk X sama dengan 5, kesimpulannya dia memenuhi juga. Berarti X-nya HP, di sini saya tulis tadi ya. Di sini HP-nya ada 3 biji. HP itu apa? Himpunan penyelesaian. Ya, berarti apa aja nih? 2. Ya. Terus satu lagi 5 ya. Nah, kayak begini. Ini sama ya 2, kalau 2 jangan tulisnya 2 kali, jangan 2,2,5 jangan. Himpunan penyelesaiannya 2 itu udah pasti memenuhi di sini ya. Karena kan X-1 sama dengan 2X-3 gitu ya. Udah pasti ini X-nya 2 yang memenuhi, harusnya nggak usah saya cek lagi. Kalau misalnya ada 2 double gini, kamu tulisnya sekali aja. Berarti jumlah akar persamaan. Jumlahnya berarti berapa? Tinggal kamu tambahin 2 tambah 5, 2 tambah 5, hasilnya Jul. Ya, udah ya satu persoalannya. Silakan kalian pelajari lagi. Kalau misalnya kamu nggak ngerti, videonya boleh diulang-ulang sampai ngerti. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kamu tanyakan via WhatsApp group. Ya, dan ini kalau kamu kerjakan nanti ada soal yang saya berikan sebagai bahan untuk minggu depan kita ulangan. Sekian pembahasan mengenai fungsi eksponen dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.